guys. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama kakak ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Sehat? Harus tetap sehat ya. Nah, kalau sudah sehat, kita belajarnya itu semakin bisa ya. Jadi kalau kita kondisinya fit, kalau sehat, itu pikirannya semakin jernih, pikirannya plong kayak gitu ya. Jadi siap untuk menerima materi kali ini gitu. Materi apa kak? Materi tentang logaritma ya. Materi ini adalah materi matematika peminatan di kelas 10 ya. Ayo, siapa yang kelas 10? Ya, ini harus disimak baik-baik tentang logaritma. Oke, langsung saja. Nah, di sini logaritma itu adalah seperti kebalikannya dari eksponen ya. Eksponen kan yang ada di bab pertama. Kalau adik masih ingat ya, di bab pertama matematika peminatan kelas 10 itu ada eksponen. Nah, sekarang itu ada logaritmanya. Kak, yang seperti apa kak logaritma? Oke, kakak kasih contoh di sini. Kalau adik-adik dulu di eksponen itu misalkan adik-adik punya 2 pangkat 3 itu akan menghasilkan 8. Ya kan ya? 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, bentuk seperti ini, bentuk eksponen seperti ini, itu bisa adik-adik rubah ke bentuk logaritma. Jadi seperti apa, Kak? Akan menjadi seperti ini. Nah, ada triknya adik-adik. Kakak kasih triknya ya. Jadi gini, 2 log 8 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi yang pertama itu dari kiri ke kanan dulu ya. Jadi 2 log 8 ditulis ya. Nah, seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, dengan kata lain adik-adik, logaritma itu adalah mencari pangkatnya. Kalau dulu kan ketika eksponen, 2 pangkat 3 berapa ya? Atau 2 pangkat 5 berapa ya? Hasilnya yang kita cari kalau di eksponen. Tapi ketika di bab ini, di bab logaritma, itu pangkatnya adik-adik. Secara tidak langsung, pangkatnya yang akan kita cari. 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 8? Seperti itu. Ya. Jadi caranya adalah 2 log. Nah ini, kakak kasih ini ya. 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya, caranya seperti itu urutannya. Oke, coba nih, kalau kakak punya lagi 2 pangkat min 1. Hasilnya berapa ya? Masih ingat? Setengah, ya kan? Ini contoh pertama. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Coba adik-adik ubah ke bentuk logaritma dengan cara yang sama seperti kakak. Ya apa? Nah, ini akan menjadi 2. Gini kan? Ya, berarti 2 log setengah sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Paham ya adik-adik? Mudah bukan untuk membuat logaritmanya? Mudah kak? Oke. Nah, jadi untuk soal pertama, 2 pangkat min 1 sama dengan setengah, itu kalau dirubah ke bentuk logaritma akan menjadi 2 log setengah sama dengan negatif 1. Oke, kakak punya satu contoh lagi nih. 2. Contoh kedua ya. Misalnya, berapa ya? 1/2 pangkat 3. Hasilnya adalah berapa? 1/2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/8 ya. Nah, kalau seperti itu Kak, gimana caranya untuk menjadi logaritma? Caranya adik-adik yang ruas kiri itu ubah dulu ke bentuk pangkat dulu ya. Ke bentuk di atas ya, bukan pecahan seperti ini. Caranya adalah, masih ingat ya, di eksponen bab 1, 1/2 pangkat 3 itu kalau naik ke atas, pangkatnya jadi kebalikannya. Kalau awalnya positif, berarti jadi negatif. Jadi negatif 3. Sama dengan 1/8. Nah, sampai sini adik-adik bisa meniru dari yang nomor 1. Caranya sama. Ya. Jadi 2 log. Nah, ini. 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Gitu ya. Jadi ini kakak tulis 2 log 1/8 sama dengan minus 3. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai logaritma? Sudah paham ya? Oke, jadi sangat mudah adik-adik untuk mencari dari pangkat menjadi bentuk logaritma. Itu sangat mudah. Oke.
Oke, dari tadi kakak bilang 2 log 8 sama dengan 3. Kok bisa ditulis seperti itu, Kak? Dan artinya apa? Nah, kalau sudah paham adik-adik mengubah bentuk log, sekarang kakak akan menjelaskan bentuk logaritma itu sendiri seperti apa. Oke ya, kakak tulis di sebelah kanannya. Nah, di sini ada persamaannya ya. Bukan persamaan, bentuknya ya. Bentuk logaritma. Bentuk logaritma. Nah, bentuk logaritma itu bisa ditulis sebagai A log B sama dengan C. Nah, A di sini, yang seperti contohnya ya, yang di sebelah kiri ini, A itu 2, B-nya adalah 8, C-nya adalah 3. Nah, itu masing-masing mempunyai arti ya adik-adik ya. A di sini adalah bilangan basis, ya, bilangan basis atau bilangan pokok. Nah, untuk B itu sendiri adalah numerus. Ya, numerus. Numerus itu kalau di eksponen itu adalah hasilnya, gitu ya. Tapi kalau di logaritma itu sebagai numerus namanya, gitu. Nah, untuk C sendiri adalah hasil logaritmanya. Hasil logaritma ya. Nih, hasil logaritma. Atau kalau di eksponen itu adalah pangkatnya. C itu adalah sebagai pangkat, gitu. Sampai sini adik-adik sudah mengerti ya. Jadi bentuk logaritma itu bisa seperti ini. A log B sama dengan C. Dengan A itu adalah namanya bilangan basis atau bilangan pokok. Ya. Untuk B-nya itu namanya adalah numerus, sedangkan C itu adalah hasil logaritmanya. Paham ya adik-adik? Nah, oke, kakak kasih contoh lagi. Misalkan 2 log 3, 2 log 32 ya, sama dengan 5. Berarti di sini bilangan basisnya berapa? Bilangan basisnya adalah 2 ya. Kemudian B-nya adalah 32 numerusnya. Sedangkan hasil logaritmanya adalah 5. Seperti itu ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, next ya. Ini yang pertama. Sekarang contoh kedua. Misalkan kakak punya seperti ini adik-adik. Log 100 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini, bagaimana ya? Tidak ada angkanya di atas. Kalau yang ini kan ada 2 log 32, berarti A-nya ada 2. Berarti kalau seperti ini, A-nya berapa ya? Kak, biasanya kalau nggak ditulis, itu 1, Kak. Biasanya di aljabar, 1X itu nggak ditulis satunya. Berarti itu A-nya 1, Kak. Tidak ya. Untuk di logaritma ini, kalau bilangan basisnya tidak ditulis seperti ini, 2, 3, atau setengah, atau berapa, itu artinya 10, adik-adik ya. Jadi diingat-ingat, untuk logaritma ini, apabila tidak ditulis bilangan pokoknya, atau bilangan basisnya tidak ditulis, itu artinya bilangan pokoknya itu adalah 10. Paham ya sampai sini? Nah, itu adik-adik. Kalau B-nya sudah bisa ya. B-nya di sini adalah numerus, yaitu 100, sedangkan hasilnya adalah 2. Oke, sampai sini bisa dipahami mengenai bentuk logaritma itu sendiri? Udah ya, udah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, sekarang kakak punya beberapa sifat. Nah, kalau ada punya bukunya, itu bisa kalian baca. Banyak banget sifat-sifat dari logaritma. Nah, kakak akan jelaskan sifat-sifat logaritma itu apa saja dan contohnya seperti apa. Oke ya. Nah, untuk sifat logaritma, yang pertama nih, kakak punya salah satu sifat dulu. Yang pertama adalah, kalau kakak punya gini, A log A, bilangan pokok dan numerusnya sama, itu adalah hasilnya 1. Gitu ya. Jadi kalau sama, A log A itu adalah 1. Nah, untuk logaritma sendiri adik-adik di sini kakak tulis ya di atas di sini A log B sama dengan C. Nah, dengan syarat, ada syaratnya adik-adik ya. A-nya di sini bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1, A-nya lebih dari 0. Gitu ya. Jadi bilangan pokoknya ini lebih dari 0 tapi dia tidak boleh 1.
setengah boleh, sepertiga boleh, ya, asalkan dia tidak 1 dan tidak 0, gitu ya. Itu khusus untuk yang ini, untuk yang bilangan pokoknya atau bilangan basisnya. Tuh. Nah, sifatnya di sini A log A sama dengan 1 apabila bilangan pokok dan bilangan numerusnya itu sama, maka hasilnya 1, adik-adik. Langsung aja. Contoh, misal nih, kakak punya 3, log 3. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau bilangan pokok dan numerusnya sama, jadi langsung hasilnya 1, adik-adik. Contoh lagi nih, kakak punya akar 2, log akar 2. Loh, boleh Kak akar 2, Kak? Boleh. Akar 2 itu kan nggak 0 dan tidak sama dengan 1. Ya kan? Kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya akar 2 itu adalah 1, sekian-sekian. Gitu ya. Jadi boleh. Akar 3 boleh. Akar 4 boleh. Akar 7 boleh. Asalkan dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Itu khusus untuk bilangan basisnya. Gitu ya. Itu persyaratannya. Nah, akar 2, log akar 2 itu akan hasilnya adalah 1. Jadi gitu, mudah ya. Jadi kalau sama, bilangan pokok dan numerusnya sama, itu berarti hasilnya 1. Paham ya sampai sini adik-adik? Oke, next. Ke sifat kedua. Nah, sifat kedua ini, A log 1. Nah, numerusnya malah 1 adik-adik. A log 1. Maka hasilnya adalah 0. Jadi maksudnya di sini adalah A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi apapun pangkat 0 hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0 ya. A pangkat 0 itu akan menghasilkan 1. Jadi kalau apapun dipangkatkan 0 hasilnya bakalan 1. Maka dari itu sifat logaritma kalau ada A log 1 itu akan menghasilkan 0. Contoh. Kakak punya 1/3 log 1. Maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau numerusnya 1, ya, numerusnya 1, maka hasilnya 0. Udah, itu aja cara mudah untuk mengingat. Kalau sama, bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, hasilnya 1. Tapi kalau bilangan numerusnya 1, hasilnya 0. Oke, sampai ini di sini cukup paham ya mengenai dua sifat ini. Oke, satu lagi misalkan 2 log 1. Nah, kalau numerusnya 1, ya berarti 0. Gitu ya. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang ke sifat ketiga. Sifat ketiga. Wah, banyak banget, Kak. Oh, banyak adik-adik. Sifat logaritma banyak banget ini ya. Oke, sifat ketiga di sini adalah untuk yang perkalian adik-adik. Misalkan ada A log B dikali C. Nah, itu bisa dipisah adik-adik. Dipisah jadi apa, Kak? Dipisahnya jadi A log B ditambah A log C. Jadi kalau perkalian misahnya jadi penjumlahan adik-adik. Gitu ya. Contoh nih kakak punya misal 2 log 6. Nah 6 bisa diubah kan jadi perkalian berapa adik-adik? 1 kali 6 Kak? Boleh. Ya. Atau 2 kali 3 Kak? Boleh. Ya kan? Nah dipecah ini adik-adik. 2 log, misalkan kakak ambil 2 kali 3 ya. 2 dikali 3. Nah maka boleh dipecah adik-adik. Kalau perkalian akan menjadi penjumlahan. Dengan lognya sama, nggak boleh berbeda. Kalau misalkan ini A log, ya berarti A log semua, ya nggak boleh angka yang berbeda. Jadi di sini karena 2 log, berarti keduanya juga dapat 2 log. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan enggak? Sudah paham ya? Sudah jelas ya ini ya? 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke? Nah, kalau ada adik mau tanya silakan di komen ya. Oke, itu. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma yang pertama, apabila bilangan pokok dan numerusnya sama, maka akan menghasilkan berapa? Bilangan pokok sama dan bilangan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Jadi 2 log 2 itu akan menghasilkan 1. Gitu ya. Kemudian Kak yang 2 log 3 gimana? Tetap adik-adik. Adik-adik tulis 2 log 3. Karena enggak bisa ya, enggak ada masihan. Sifat-sifatnya masih belum ada, ya kan? Oke, next. Ini contoh pertama.
Sekarang misalkan kakak punya contoh kedua. Berapa ya? 3 log 6 lagi dah. 3 log 6. Nah, ini bisa dipecah menjadi 6, Kak. 6 itu berarti 1 kali 6 aja, Kak. Kalau yang tadi kan 2 kali 3 sudah ya. Sekarang 1 kali 6 aja, adik-adik. 3 log 1 kali 6. Nah, ini bisa dipecah. Sama seperti yang di atasnya. Berarti di sini bisa ditulis 3 log 1 ditambah dengan 3 log 6. Oke, sampai situ cukup jelas ya. Jadi dipisah jadi penjumlahan kalau perkalian. Oke. Nah, ingat, sesuai dengan sifat yang kedua, apabila numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Oke, sampai situ paham? Oke, paham ya? 0 ditambah dengan 3 log 6. Loh, Kak, 0 ditambah 3 log 6 jadi apa? Ya tetap 3 log 6. Loh, berarti sama dong, Kak, hasilnya. 3 log 6, 3 log 6. Ya, sama. Oke ya. Itu kalau dipecah jadi 1 kali 3. Kalau 2 kali 3, boleh adik-adik. Oke, dipecah lagi ya. Ini yang versi pertama tadi, 1 kali 6. Kalau sekarang versi yang 2 kali 3, boleh. 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 dipecah jadi 3 log 2 ditambah dengan 3 log 3. Seperti itu ya. Sesuai dengan sifat yang pertama, apabila numerus dan bilangan pokoknya sama, hasilnya 1. Jadi yang belakang ini hasilnya 1 ya. Untuk yang 3 log 2-nya tetap 3 log 2, tapi yang belakang ini hasilnya 1. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kenapa kok tidak 1 dikali 6 aja? Karena nanti hasilnya bakalan sama. 3 log 6 tetap 3 log 6. Seperti itu. Maka hindari yang ada satunya. Ya, perkalian yang lain. Misalkan 6, itu berarti 2 kali 3. Gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Untuk yang sifat ketiga, 2 dan 1 ya. Oke, next ke sifat yang berikutnya ya adik-adik. Oke, nah tadi kan sudah dapat 3 sifat ya. Kakak tulis lagi aja di sini. Sifat yang pertama tadi adalah A log A, itu adalah 1. Kemudian yang kedua itu adalah A log 1, itu hasilnya adalah 0. Kemudian sifat ketiga, itu perkalian ya, tadi ya. A log B dikali C, itu adalah A log B ditambah dengan A log C, jadi dipisah. Oke, di situ ya. Kita sudah mendapatkan 3 sifat ini. Sekarang kakak juga punya 1 sifat lagi ya, Dedek, sifat keempat. Kakak tulis ini ya, sifat keempat. Yaitu kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Gitu, nggak lengkap kan? Kalau perkalian terus tidak ada pembagiannya, itu nggak afdol ya. Oke, sekarang yang pembagian. A log B dibagi C ya. Jadi ini pembagian. A log B per C. Nah, seperti itu. Jadi apa, Kak? Berarti, Kak? Oh, gini, Kak. Kalau perkalian tadi, itu kan jadi penjumlahan. Berarti kalau pembagian jadi pengurangan, Kak. Sip, good, betul, jempol, 100. Ya. Jadi kalau pembagian, itu jadi pengurangan, adik-adik. Dipisahnya jadi A log B dikurangi dengan A log C. Paham ya? Paham, Kak? Oke. Nah, sekarang contoh. Misal, kakak punya 2 log 1 per 2. Nah, ini bisa dipecah. Jadi 2 log 1, ya kan pembagian. Dikurangi dengan 2 log 2. Paham ya? Jadi dikurangi. 2 log 1 dikurangi dengan 2 log 2. Gitu. Ingat, sesuai dengan sifat pertama, kalau bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Dan apabila numerusnya 1, maka sesuai dengan sifat kedua, hasilnya 0. Jadi tinggal lihat aja ya, sifat 1 dan sifat 2. Gitu. Jadi ini hasilnya 0, kemudian 2 log 2 hasilnya 1. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah, sekarang kakak ke sifat berikutnya, adik.
sifat kelima. Nah, sifat kelima. Sifat kelima ini sekarang ada perpangkatannya, adik-adik. Ada perpangkatannya. Misal nih, A pangkat M. Jadi bilangan pokoknya itu berpangkat. A pangkat M, log B pangkat N. Nah, numerusnya juga berpangkat, bilangan pokok juga berpangkat. Dua-duanya berpangkat. Jadi gimana, Kak? Jadinya adalah pangkat yang belakang dibagi pangkat yang depan, adik-adik. Jadi N per M. Nah, langsung turun ke depan semua. Pangkatnya ini turun ke depan semua, jadi pembagian. Pangkat belakang dibagi pangkat depan. Nah, dikali dengan A log B. Nah, sekarang A sama B-nya tanpa pangkat, karena pangkatnya sudah turun semua ke depan. Gitu ya. Oke, kakak kasih contoh. Misalkan nih, 8 log 9. Nah, dari ubah tuh. 8, 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 3, Kak. Oke, betul. 2 pangkat 3 log. Nah, sedangkan 9 berapa, ayo? 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat kelima ini, berarti pangkat belakang. Nah, yang belakang kan pangkatnya 2 nih. Sedangkan yang depan kan pangkatnya 3. Dari 8 ini ya, 8 itu 2 pangkat 3. Sesuai dengan sifat kelima, berarti pangkat belakang dibagi pangkat depan. Jadinya adalah 2 per 3. Ya kan? 2 dibagi 3. Nah, sekarang yang belakang tanpa pangkat. Jadi 2 log 3. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau sudah pangkatnya turun ke depan, yang belakang itu tanpa pangkat. Gitu ya. Oke. Satu soal lagi, misalkan kakak punya 3 log 27. Nah, gimana tuh kalau 3 log 27? Kak, 3 nggak bisa disederhanain. 3 itu ya wis 3. Oke, 3 itu berarti 3 pangkat 1 ya, artinya ya adik-adik. Jadi 3 pangkat 1 dia itu. Ya, 3 pangkat 1, kalau sudah sederhana ya. Terus 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, Kak. Ya, betul. Nah, berarti di sini pangkat belakang kan 3, sedangkan pangkat depan kan 1. Kok bisa 1, Kak, dari mana? Ya karena 3 saja, gitu ya. 3 ini artinya 3 pangkat 1, gitu ya. Jadi pangkat belakang dibagi pangkat depan, jadi 3 per 1 dikali dengan, nah ini sudah tanpa pangkat, pangkatnya sudah kita hilangkan ya. Jadi 3 log 3, masing-masing pangkatnya sudah pindah ke depan. Gitu adik-adik. 3 bagi 1 berarti 3. Nah, ingat, 3 log 3 sesuai dengan sifat pertama. Bilangan pokoknya sama dengan bilangan numerusnya, itu adalah hasilnya 1. Ya, berarti di sini 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mengenai sifat 4 dan sifat 5? Nggak ada ya? Oke, berarti kakak lanjut ke sifat ke-6 dan sifat berikutnya. Oke ya. Nah, kita lanjut nih ya sifat yang berikutnya. Berarti sifat ke-6 ya. Ini kakak sudah kakak ringkaskan, kakak rangkumkan dari 1 sampai 5 penjelasannya sebelumnya ya. Oke, sekarang sifat ke-6. Kakak tulis di sini. Nah, sifat ke-6 apabila punya A log B itu sama aja kayak 1 per B log A. Adik-adik. Jadi dibalik. Sekarang yang sebagai numerus siapa, yang sebagai bilangan pokoknya siapa, gitu ya. Jadi kalau ada A log B itu sama dengan 1 per B log A, dibalik. Contoh, misalkan nih kakak punya 2 log 3. Artinya itu sama aja kayak 1 per 3 log 2. Jadi gitu. Oke ya. Ini contoh pertama. Misal lagi ya, contoh kedua ya. Kakak punya nih 2 log 3 sama dengan A. Coba cari berapa kalau 3 log 2 ya. Berarti kalau 3 log 2 itu kebalikannya, Kak. Kebalikannya ini. Jadi 1 pernya, Kak. Betul. Sesuai dengan yang di atasnya, 2 log 3 itu adalah 1 per 3 log 2. Ya, kakak tulis lagi ya. Berarti 2 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 2. Tinggal dibalik ya.
numerus sama bilangan pokoknya dibalik. Gitu. Nah, 2 log 3-nya kan A tadi. Berarti ini A. Sehingga di sini 3 log 2-nya itu berubah menjadi tetap 3 log 2. Karena kita cari 3 log 2-nya. Gitu ya. Dikali silang. Gitu ya. Sehingga 3 log 2-nya adalah 1 per A. Jadi tukar tempat sama A-nya. Berarti 3 log 2 itu adalah 1 per A. Sampai sini cukup paham mengenai sifat ke-6? Sudah ya? Oke, kakak tulis berarti di sini. Sifat ke-6, yaitu A log B itu sama dengan 1 per B log A. Oke ya. Sekarang sifat ke-7 adik-adik. Kakak hapus dulu ya yang ini ya. Sifat ke-7. Ada berapa kak? Sampai 10 kak? Sebenarnya ada. Kalau di buku bisa sampai 10 ya. Oke, sekarang yang ke-7. Yang ke-7 itu seperti ini adik-adik. Misalkan ada A log B dikali. Nah, A log B dikali B log C. Nah, itu jadi nyambung. A log B dikali B log C. Jadi nyambung ini ya. Numerusnya yang depan itu sama dengan bilangan pokoknya yang belakang. Jadi nyambung. Terus dipisahnya sama perkalian di sini. Terus jadi apa, Kak? Nah, itu akan menjadi A log C. Gitu. Jadi A log C. Jadi kayak B-nya itu dicoret. Jadi tinggal yang depan sama yang belakang. Itu sifatnya yang ke-7. Contoh. Misalkan kakak punya 2 log 3. Kemudian ada 3 log 4. Nah, ini 2 ya. 2 log 3 dikali 3 log 4. Nah, 3-nya kan sudah sama. Jadi kayak dicoret gitu. Dicoret berarti tinggal 2 sama 4 aja yang ditulis. Berarti 2 log 4. Gitu ya. Nah, boleh Kak adik-adik pisah lagi. 4 itu 2 pangkat 2 Kak. Sesuai dengan yang tadi Kak. Oke. 4 itu bisa dipisah lagi jadi 2 pangkat 2. Gitu ya. Sesuai dengan sifat yang ke berapa ini? Nah, sifat kelima ya. Perpangkatan itu ya. Jadi pangkat belakang dibagi pangkat depan. Nah, pangkat belakang itu 2, sedangkan pangkat depannya kan 1 ini. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya ini berarti pangkatnya 1 gitu ya. Jadi 2 per 1, 2 log 2. Gitu ya. Jadi pangkatnya yang 2 yang depan ini itu adalah 1 kalau nggak ditulis. Berarti ini adalah sesuai dengan sifat yang pertama, 2 log 2 itu 1 ya. Jadi hasilnya 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Paham ya sampai sini? Oke. Kakak lanjut nih ke soal berikutnya. Masih yang sifat ke-7. Nah, untuk sifat ke-7 ini variasi soalnya banyak adik-adik. Oke ya. Contoh lagi, misal kakak punya 2 log 9. Kemudian ada dikali dengan 3 log 16. Ini 27 ya, 27 aja. 27 log 16. Nah, jadi seperti apa? Kakak tulis di bawahnya ya. Adik-adik harus perhatikan dulu. Sama enggak B-nya ini? Yang tengah itu sama enggak? Bisa dicoret apa enggak? Ternyata enggak bisa, ya kan? Karena beda. 9 sama 27 itu berbeda, adik-adik. Makanya kita harus ubah dulu ke bentuk yang paling sederhana. Yaitu apa? 9 itu akan menjadi 3 pangkat 2. Gitu ya. Dikali, kalau 27 berapa ya kira-kira? 3 pangkat 3, betul. 3 pangkat 3. Log. Nah, sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 di sini. Nah, adik-adik boleh terapkan dari sifat yang kelima tadi ya, yang pakai perpangkatan ini ya. A pangkat M log B pangkat N, boleh. Ya, pangkat belakang dibagi pangkat depan. Loh Kak, tapi ada 2, kalau kayak gini gimana? Nah, jangan heboh dulu adik-adik ya. Ini mudah sebenarnya. Nah, untuk yang logaritma depan dulu. Logaritma depan, pangkatnya kan 2. Sedangkan yang depan ini kan tidak ada pangkatnya, berarti 1 ya. 2 per 1. 2 per 1. Adik-adik tulis dulu. Karena dipisah perkalian berarti dikali. Sekarang tulis pangkat yang belakang. Sekarang logaritma yang belakang ya. Pangkatnya adalah 4.
Yang depan 3. Berarti 4 dibagi 3. Jadi di sini 2/1 dikali 4/3. Gitu adik-adik. Dikali lagi. Nah, sekarang logaritmanya adik-adik tulis tanpa pangkat. Gitu ya. Kalau ini berarti jadi 2 log 3 dikali. Yang ini berarti tinggal 3 log 2. Tanpa pangkat. Karena pangkatnya sudah dikeluarin semua ke depan. Sini ya. Tuh, boleh tak Kak? Boleh. Karena ini perkalian adik-adik. Jadi boleh ya dipindah semua ke depan. Supaya nggak bingung adik-adik. Nanti kalau dipindah ke depan sini bingung lagi nanti ya. Jadi pindahkan semua pangkatnya ini ke depan sendiri gitu ya, sebelumnya logaritma. Nah, logaritma ditulis di belakangan ya tanpa pangkat gitu ya. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 1 ya, ini 2-nya. Berarti 2/1, kemudian yang belakang ini adalah 4/3 gitu ya. Pangkat belakang dibagi pangkat depan gitu. 4/3 dikali 2 log 3 tanpa pangkat dikali dengan 3 log 2. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik lihat tuh, B-nya sama nggak? Yang tengah sama nggak? Sama ternyata, ya kan? Boleh dicoret kayak gitu, ya istilahnya kayak dicoret gitu. Jadi hasilnya adalah 2 kali 4 berarti 8. Berarti 8/3, ya kan? 1 kali 3 kan 3. Kemudian dikali dengan, nah ini berarti tersisa 2 log yang belakang 2. Adik-adik tulis 2 log 2. Nah, sesuai sifat pertama, 2 log 2 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 8/3 dikali 1. Hasilnya 8/3 itu sendiri. Oke, sampai sini cukup jelas? Apa belum ya? Untuk mengenai sifat ketujuh, kakak harap jelas nih. Ya, kalau masih belum jelas, adik-adik bisa ulang-ulang lagi ya video kakak ini. Oke, sebelum kita lanjut ke soal sifat yang berikutnya, sifat ke-8, gitu ya. Nah, tadi kan sudah sampai 7 ya, kakak tulis di sini, kakak rangkum lagi sifat-sifat logaritma mulai dari 1 sampai 7. Nah, masih ada 2 lagi ya adik-adik. Ya, tenang, sabar, masih ada 2 lagi sifat logaritma. Apakah? Oke, sekarang lanjut ke yang 8. Nah, misalkan kakak punya A log B, itu bisa adik-adik rubah ke bentuk P log B per P log A. Loh, apa Kak P itu Kak? P itu adalah angka atau bilangan yang diketahui di soal. Loh, maksudnya Kak? Oke, misal di sini kakak punya contoh. 2 log 5 itu adalah A. Kemudian kakak punya 5 log 3 itu sama dengan B, misalkan ya. Nah, adik-adik lihat, itu di soal sudah ada tuh. Soalnya sudah ada, misalkan gini. 2 log 5 sama dengan A, 5 log 3 itu adalah B. Kita tulis dan ya di sini ya. Dan 5 log 3 sama dengan B. Maka tentukan, nah biasanya tentukan nilai dari 2 log 3. Nah, berapakah 2 log 3? Nah, berdasarkan sifat yang nomor 8, kita menggunakan P di sini. P itu adalah angka yang sama pada soal yang diketahui. Nah, adik-adik lihat, 2 log 5, 5 log 3. Angka yang sama berapa ya? 5 Kak, yang sama Kak. Ya, betul, angka 5 ini yang sama. Ya kan? Jadi itu dianggap P-nya. Jadi, karena di sini A log B sama dengan P log B, B-nya adalah ini ya, tetap ya. Sedangkan yang bawah adalah bilangan pokoknya, P log A. Jadi kalau seperti ini, P-nya adalah 5 log 3 per 5 log 2. Gitu ya. Jadi 3-nya tetap, yang 2 ini ada di sebagai penyebut. Jadi 5 log 3 per 5 log 2. Sampai situ ada yang ditanyakan enggak? Coba paham ya. Jadi angka 5 ini didapatkan dari angka yang sama pada soalnya. Gitu. Kalau diketahui A dan B atau X, Y kayak gitu ya. Jadi kalian lihat angka yang sama berapa ya? Kalau yang sama itu dianggap sebagai P-nya. Paham? Oke, next kita lanjutkan penyelesaiannya. 5 log 3 itu sama dengan B. Jadi adik-adik tulis B per 5 log 2. 5 log 2. Tidak ada Kak 5 log 2. Adanya 2 log 5. Itu A. Terus kalau 5 log 2 gimana Kak? Nah, kalau adik-adik paham, adik-adik menyimak dari tadi,
Adik-adik pasti lihat ya. 2 log 5 sama 5 log 2 itu kan saling berkebalikan. Nah, ada di sifat ke-6, ya kan? A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi sepernya ya, sepernya B log A. Jadi kalau adik-adik punya 2 log 5 sama dengan A, berarti kalau 5 log 2 berarti adalah 1/A. Gitu ya. Jadi ini adalah 1/A. Jadi kalau dibalik 2 log 5, kalau ini 5 log 2, kebalikannya kan, berarti sepernya, gitu ya. Kalau 2 log 5 sama dengan A, berarti kalau 5 log 2, itu adalah 1/A-nya, gitu ya. Diingat-ingat lagi di sifat yang ke-6 ini, gitu ya. Oke, berarti sesuai dengan aljabar biasa, berarti dibalik, gitu ya. Jadi B dibagi 1/A, kan gitu ya. Oke, kemudian berubah jadi perkalian, berarti jadi A per 1. Sehingga B dikali A, ya berarti AB gitu ya, per 1. Atau adik bisa tulis A kali B, itu aja ya. Jadi hasilnya adalah AB. Sampai sini cukup jelas untuk sifat yang ke-8 ya. Paham ya? Oke, kakak tulis berarti di sini. Sifat ke-8. Kalau misalkan ada A log B, itu sama aja kayak P log B per P log A. Gitu ya. Dengan P itu adalah angka yang sama pada soalnya. Oke, kakak hapus dulu ya. Sudah jelas kan ya untuk yang nomor 8? Oke, kakak lanjut ke sifat terakhir ya. Sesuai janji, tinggal 2 lagi ya. Berarti sekarang tinggal 1 sifat lagi. Wah, apa itu kak? Sifat yang terakhir kak? Nah, sifat yang terakhir itu adalah seperti ini adik-adik. Kalau kakak punya A, kemudian pangkat. Nah, logaritma sekarang sebagai pangkat. Beda dengan sifat yang lain tadi ya. Kalau yang tadi ini logaritmanya di bawah semua, bukan bentuknya pangkat. Nah, kalau yang terakhir ini adalah A pangkat A log B, itu hasilnya adalah B. Tuh. Jadi gitu, Kak? Iya, jadi kayak dicoret gitu ya. A-nya dicoret. Jadi bilangan pokoknya yang atas ini, logaritmanya itu sama dengan bilangan pokok yang bawah ini. Jadi A log B, jadi hasilnya B. Contoh nih. Contoh ya. Kakak punya 2 log 3. Nah, kan sama. 2 pangkat 2 log 3. Jadi kayak dicoret 2-nya, sehingga hasilnya adalah 3. Mudah bukan? Mudah, ya kan? Nah, contoh berikutnya. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua, misal kakak punya lagi 2, kemudian ada 4 log 3, gini aja deh. 2 pangkat 4 log 3. Kak, tidak sama. 2 sama 4-nya tidak sama. Apakah boleh dicoret langsung 3? Oh no, tidak boleh. Ya, nggak boleh ya. Ini boleh dicoret kalau sama. Kalau nggak sama, nggak boleh. Berarti adik-adik sederhanakan dulu, menggunakan sifat-sifat yang ada. Gitu ya. Di sini yang bisa disederhanakan adalah 4. 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian log 3. Nah, sesuai dengan sifat sebelumnya, sifat yang kelima, pangkat belakang dibagi pangkat depan, gitu kan ya. Loh, pangkat belakangnya tidak ada, Kak. Kalau tidak ada, berarti dia pangkat 1, ya kan. Sedangkan pangkat depannya kan 2. Berarti 1/2. 2-nya ada ditulis dulu ya. Yang bawah ini ada tetap tulis. 2-nya tetap ditulis. Kemudian yang 1/2 ini kan kalau nggak ditulis berarti pangkat 1 ya. Berarti 1/2, adik tulis di pangkatnya masih di sini. 1/2-nya di situ ya. Dikali, nah sekarang tanpa pangkat, 2 log 3. Seperti itu ya. Loh, kok gitu Kak? Iya, karena ini 1/2-nya masih berupa pangkat ya. Karena logaritmanya posisinya itu sebagai pangkat. Jadi 1/2-nya juga sebagai pangkat. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Loh Kak, kalau gitu terus gimana? Kan masih tidak bisa dicoret. Ini ada 2, ada setengah. Nah, adik-adik boleh pisah. 2-nya, setengahnya taruh belakang. Jadi gini, 2 log 3, ini 2-nya pangkat ya. Gini, 2 pangkat 2 log 3 dikali setengah. Nah, setengahnya ini terpisah ya, bukan setengahnya dikali 3, bukan. Tapi terpisah. 2 log 3 dikali setengah, kayak gitu. Boleh dimodifikasi seperti itu adik-adik.
Ya, boleh. Nah, adik-adik lihat sesuai dengan sifatnya yang ke-9, 2 log 3 hasilnya adalah 3. Itu ya, ini 3. Tapi di sini masih ada setengah, adik-adik. Setengahnya ada di atas sebagai pangkat. Jadi setengahnya ditulis di pangkat di sini, adik-adik. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat setengah. Atau adik-adik bisa tulis akar 3, ya kan? Akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat setengah. Oke, sampai sini cukup jelas untuk contoh 1 dan 2. Oke, jadi ini harus sama ya adik-adik. A log B, jadi harus sama. Bilangan basisnya masing-masing harus sama, baru boleh sama dengan B. Oke ya, kalau contoh 1 tadi sudah sama, jadi boleh dicoret, hasilnya adalah 3. Namun, untuk soal kedua, itu tidak sama, jadi tidak boleh dicoret. 2 sama 4 tidak boleh dicoret, jadi 4-nya ini harus adik-adik sederhanakan dulu. Ya, jadi 2 pangkat 2. Sedangkan 3 ini berarti 3 pangkat 1 artinya kalau nggak ditulis. Ya, sesuai dengan sifat kelima yang tadi, pangkat belakang dibagi pangkat depan, gitu ya. Pangkat belakangnya 1, pangkat depannya 2. Jadi 1/2. Dan ingat, di sini logaritmanya adalah bentuknya di pangkat, ada di atas posisinya. Jadi 1/2-nya juga ada di atas sebagai pangkat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, 1/2 dikali 2 log 3. Nah, sekarang tanpa pangkat sudah. Logaritmanya tanpa pangkat seperti yang sifat sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, adik-adik boleh tukar tempat. Tukar tempat taruh belakang setengahnya. Tapi posisinya dikali ya, masih di atas ini. Masih jadi pangkat ini. Jadi 2 pangkat 2 log 3 dikali setengah. Ini artinya setengah tidak dikali 3 ya, tapi setengah ini dikali sama lognya gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat yang ke-9. Jadi 2-nya boleh kayak dicoret gitu, hasilnya adalah 3. 3 itu di bawah. Hasilnya 3, tapi masih ada setengah sebagai pangkat. Jadi 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah itu adalah 3, akar 3. Gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas enggak untuk sifat-sifat logaritma? Jadi sifatnya ada 9, kakak tulis ya. Kakak tulis mana? Oh, di sini aja ya, tetap di sini. Sifat ke-9. Jadi sampai sini dulu video kakak mengenai sifat-sifat logaritma. Jika adik-adik masih belum paham, belum jelas, adik-adik bisa ulangi terus video kakak ini ya, dari awal sampai akhir. Oke, sampai adik-adik benar-benar paham dan memahami apa maksud dari sifat-sifat logaritma 1 sampai 9 ini. Mungkin di buku sampai 10, tapi kakak singkat sampai 9. Gitu ya. Oke. Nantikan video kakak selanjutnya di video berikutnya ya. Stay safe dan semangat selalu dalam belajar dan tetap sehat. Oke, sampai jumpa adik-adik.